diskusi bersama rekan-rekan Cipayung Plus. Dan juga kepada rekan-rekan kita sampaikan salam persatuan, yaitu adalah hidup rakyat Indonesia. Yang pertama-tama perkenalkan Bang, saya Susanto Triogo selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dalam konteks terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kita telah melakukan beberapa kajian dalam konteks kemudian bagaimana legal formal maupun kemudian bagaimana dalam konteks terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abang tadi terkait dengan investasi. Yang pertama yang kita coba soroti adalah bagaimana dalam konteks terkait dengan legal formal, yang kita sayangkan adalah bagaimana di negara demokrasi yang kita junjung ketika tahun 98 dengan kemudian amandemen keempat, di mana kemudian kedaulatan rakyat dijunjung tinggi, kita melihat bagaimana bahwa undang-undang ini terkesan kemudian disembunyi-sembunyikan Bang gitu. Baik itu dalam konteks kemudian bagaimana pekerjaannya, lalu kemudian pembahasannya, sampai kemudian kita melihat bagaimana pendandatangan dari DPR dan Presiden ditandatangan dipukul yang cukup malam ketika itu gitu. Dan kita melihat ada sesuatu yang kemudian hidden agenda, sehingga kita melihat banyak kemudian dalam konteksnya sampai dengan hari ini kita melihat bagaimana undang-undang yang diputuskan di paripurna, lalu kemudian sampai dengan ditandatangan di Presiden itu berbeda. Jadi dalam konteks itu kita sangat menyayangkan bagaimana dalam konteks demokrasi yang bagaimana pembahasan dan juga persetujuan itu menjadi hal yang penting. Dan ini juga menjadi hal yang menciderai demokrasi di Indonesia. Yang kedua, kita lihat bagaimana bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak disusun berdasarkan pada penyelesaian persoalan pengangguran yang tadi Abang sampaikan. Kita melihat bahwa bagaimana sebaliknya, bahwa penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan politik hukum dari kemudian regulasi ekonomi yang didasarkan pada proyeksi IMF untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% pada 5 tahun, serta pendapatan per kapita 320 juta rupiah pada tahun 2045. Yang selanjutnya kita melihat bagaimana bahwa upaya deregulasi ekonomi pada Undang-Undang Cipta Kerja itu diturunkan melalui perumusan norma hukum yang menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi rakyat Indonesia. Karena kita lihat bagaimana di Undang-Undang Cipta Kerja tidak semuanya clear, tapi kemudian dibahas turunan-turunannya berupa kemudian Perpu, Perpres, dan yang lainnya. Padahal kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009, ya, bahwa RUU harus kemudian transparan dan juga terbuka. Selanjutnya kita melihat bahwa perumusan tersebut tidak dilakukan dalam bentuk pemangkasan pasal-pasal perundangan yang memuat konsep-konsep pelindungan satuan-satuan kerakyatan dalam konsep perekonomian nasional dan delegasi materi pengaturan yang membuat konsep-konsep kunci penyelenggaraannya. Dan kita juga melihat bagaimana bahwa delegasi materi pengaturan yang membuat konsep-konsep kunci penyelenggaraannya, bahwa melihat bahwa ada cek kosong yang dimaksud dalam penegakan ini setidaknya terwujud melalui perumusan, yaitu adalah ambigu dan juga rancu. Kita lihat bagaimana melihat pasal di atasnya tapi tidak ada pasalnya, dan juga kontradiktif di setiap beberapa pasalnya. Dan juga dalam konteks itu kita melihat ada dalam legal formal ada berapa kerancuan Bang. Kalau kita bacakan masih banyak lagi gitu. Ini yang kita melihat bahwa bagaimana ada sebuah luka demokrasi di negara demokrasi di Indonesia yang kita perjuangkan ketika tahun 98, itu kemudian tidak diatur secara transparan dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembahasannya.